selamat siang. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Ya, kembali lagi bersama kami dari Media Center KONI Jawa Barat dengan saya Sherliana Jasmine. Dan saya Mekjo Pujastowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Media Center mengucapkan selamat diri kembali pada konten kita dari Humas KONI Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini tidak tanggung-tanggung hadir di Media Center KONI Jawa Barat yang terhormat Bapak Vinira Wijaya, beliau sebagai Ketua Pengprov IPSI Jawa Barat. Salam pencaksilat Pak. Salam pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau tidak sendiri, ini yang punya catatan-catatan, yang punya corongnya dari IPSI Jabar, Kang Wahyu. Assalamualaikum Kang Wahyu. Salam pencaksilat. Alhamdulillah. Sherly. Ya, luar biasa. Mungkin kita langsung aja nih akan bertanya bagaimana nih persiapan dari tim Jawa Barat untuk menghadapi gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 2021 Papua ini, Pak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, kalau persiapannya ini saya kira ini cukup panjang. Iya. Kita mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2020 di Papua ini hampir sudah selama 3 tahun ini kita bersiap. Jadi tidak serta-merta kami pun mempersiapkan melalui kejuaraan-kejuaraan, melalui tahapan-tahapan, bahkan dari mulai 300% sampai ke 200% sampai ke 100%. Saya kira ini tahapan-tahapan yang cukup luar biasa, dan dari 19 nomor yang dipertandingkan, alhamdulillah kita meloloskan 17 nomor untuk diberangkatkan ke Papua. Iya, luar biasa. Bisa diceritakan Pak, ini dari berapa atlet Pak yang berjuang nih Pak? Kita seluruhnya ada 20 atlet. 20 atlet. Jadi atlet putranya 13, atlet putrinya 7. Dan alhamdulillah ketika 19 nomor itu dipertandingkan, waktu itu kita 17 nomor berhasil ke Papua pun itu yang 2 karena cedera gitu. Iya. Seharusnya kita barangkali 19 nomornya kita bisa ikut ke Papua. Ikut semua ya Pak ya. Kalau tidak salah ada satu kelas yang tidak diikut sertakan di tim putri nih Pak Ketua IPSI. Iya. Ya, bagaimana disayangkan atau gimana? Ini peluang padahal emas ini untuk Jawa Barat ya, karena 2016 7 medali emas. Ini kehilangan ini. Gimana Pak Ketua kira-kira komentarnya? Ya, betul sekali, karena memang seharusnya yang bergu putri itu memang itu target emas kita. Tapi kemudian karena ditiadakan, tentunya ya saya kira dari kelas yang lain tentu kita akan backup ya. lagi. Ada ikonik ya. Iya, ada ya. Ada, Hanifan Yudani menjadi ikon ini. Ini tetap diandalkan. Betul. Jadi kita mengandalkan dari tunggal putra itu, termasuk salah satunya adalah Hanifan Yunindan. Iya. Jadi kita mengandalkan tunggal putra ini ada beberapa yang diprediksi akan mendapatkan emas. Yaitu kalau sampai dengan saat ini target pahitnya ada 3 tunggal putra. Dan kalau bergu putra sudah tentulah kita kan punya Nunu dan kawan-kawan itu yang juara Asian Games itu. Tapi kalau tidak salah ada perubahan pesilatnya tuh Pak, Nunu, Asep dan satu lagi. Nah, Nunu, Asep dan satu lagi. Faisal ya. Iya, betul. Saya kira ini masih tetap solid lah yang bergu putra ini. Pak Ketua digaransi itu ya Pak ya? Garansi. Sebetulnya sih kita targetkan 5 emas untuk di Papua itu. Padahal sih harapan saya mungkin lebih dari 7 gitu. Ya, seperti ketika PON 2016. Ya, seperti ketika PON sebagai tuan rumah kita di sini. Iya, baik Pak. Saat di PON 2016 lalu ini kan pencaksilat menjadi juara umum di cabornya ya Pak ya. Nah, ini strategi untuk mempertahankan juara umum ini seperti apa Pak? Kita sih strateginya saya kira berlatih yang keras saja. Iya. Berlatih yang keras, kemudian juga di samping berlatih yang keras secara mental, kita juga melakukan hal-hal spiritual seperti anak-anak atlet ini kita bawa ke pesantren, dan kemudian kita juga mendapatkan bimbingan dari para kiai,
dan kemudian kita juga sering mengunjungi tempat-tempat yatim piatu untuk kemudian mereka juga melakukan hal-hal membantu para anak yatim gitu. Ya, luar biasa ini kekuatan spiritual kayaknya di pencak silat ini terus dipupuk ya Pak Ketua ya. Karena pencak silat ini adalah salah satu olahraga yang memang ini harus olah fisik, olah batiniahnya juga ya. Jadi inilah bekalnya. Kemudian ini cerita tentang teknis karena ini kalau di TGR-nya gimana nih Pak? Peluang tunggal ganda regu ini biasanya didengung-dengungkan Jawa Barat ini tetap menjadi ya barometernya ini Pak Ketua FC Pak Vinera Wijaya. Sampai dengan saat ini kalau saya masih melihat mereka berlatih, para atlet mereka berlatih, saya masih optimis. Terutama sekali TGR Putra juga ya itu saya optimis sekali untuk mendapatkan emas di PON Papua ini. Yeah. Karena sampai dengan saat ini para pelatih yang sangat luar biasa, kemudian juga mengembangkan teknik-teknik yang baru yang mungkin selama ini belum ditampilkan juga pada event-event yang sebelumnya. Yeah. Ya, luar biasa. Baik Pak, bagaimana latihan pada saat pandemi ini Pak? Mungkinkah ada pengurangan intensitas atau seperti apa Pak? Kalau kita di Jawa Barat, saya kira kita tidak mengurangi porsi latihan. Selama pandemi kita tetap berlatih, tapi kemudian kita juga melakukan prokes yang sangat ketat. Yeah. Ya. Waktu itu sempat ada uji tanding juga ya Pak ya? Mungkin bisa diceritakan seperti apa Pak? Kita ada uji tanding yang memang ke luar, kita ke Jogja ya, kemudian juga ke Jakarta, bahkan kita terakhir di Sukabumi. Dan kemudian kita juga mengundang dari DKI juga dari Papua. Terakhir kita uji tanding dengan Papua di sini. Iya. Dulu ketika proses Pelada, ini pandemi juga menyita kegiatan-kegiatan untuk tryout dan lain sebagainya sebetulnya ya. Kami dari media juga pernah ngobrol dengan salah satu pelatih, Teh Ika lah katakanlah ya. Sebagai legend pesilat putri. Dia mengatakan bahwa ada satu lagi nih yang disembunyikan tekniknya adalah dengan cara imagery, membayangkan ya. Ini jadi latihan bayangan. Nah, ini baru dilakukan karena era pandemi ya Pak ya. Nah, dengan minimnya tryout meskipun tadi dikatakan dengan Yogyakarta, dengan Papua, tapi minimalnya bisa melakukan mapping ya Pak ya. Gimana kira-kira setelah di mapping Pak? Laporan yang masuk ke Pak Ketua ini dari teknis pelatih ini. Sampai dengan saat ini, baik yang saya lihat secara langsung para atlet ini berlatih dan laporan daripada pelatih terhadap saya sendiri secara langsung, mereka itu kemudian selama melakukan uji tanding juga melakukan strategi-strategi yang memang itu merupakan kebijakan para pelatih. Yeah. Dan saya harus menghormati itu. Kalau kemudian ada salah satu atlet yang kemudian dalam uji coba misalkan sedikit ditarik, dibiarkan kalah karena memang takut cedera misalkan seperti begitu. Itulah strategi-strategi para pelatih yang kemudian disampaikan kepada saya. Cer, iya, baik Kang Pak. Wahyu ini kayaknya harus di ini mikrofonnya biar pegang mikrofon dulu gimana ini. Ingin dengar suaranya di mikrofon saya juga ya. Iya baik, mungkin ini pertanyaan buat Kang Wahyu ini Kang. Iya. Sebagai Jadi kan Mas. ini selama 3 tahun persiapan ini kan gak lama ya Kang ya. Ini tuh dimulai dari apa aja sih Kang? Mulai dari penyaringannya kah atau seperti apa Kang? Silahkan Kang Wahyu. Ya terima kasih ini sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua betul dari tahapan-tahapan 300, 200 sampai ke 100 itu membutuhkan waktu yang sebenarnya lama. Kurang lebih 3 tahun ya dari mulai seleksi Kejurda waktu itu beberapa diikut sertakan dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu dilibatkan dan hasil-hasilnya tidak mutlak bahwa semuanya itu ex pemain PON yang lalu. Nah ini apa yang disampaikan dengan Pak Ketua bahwa tetap dari atlet-atlet unggulan di Jabar selain dari yang ditargetkan di Mamas bahwa ada beberapa atlet yang mungkin sudah ikut ya. Di tahun 2016 yang lalu itu seperti Eka Yulianto di kelasnya juga pernah juara 1 di PON 2016 yang lalu, terus Eri Budiono juga di kelas J untuk putra itu juga juara 2. Jadi termasuk ada Nirma Lasali yang kemarin juga ikut di SEA Games. Jadi ada beberapa apa yang disampaikan dengan Ketua Umum IPSI itu bahwa
pencak silat Jawa tetap optimis untuk meraih juara umum seperti itu, Pak. Iya, barangkali karena juga di backup oleh atlet-atlet itu pesilat-pesilat yang pelatnas ketika itu di SEA Games juga meraih medali emas. Ini menjadi kekuatan ya. Betul, Kang Wahyu. betul, Kang. Betul. Terus gimana kira-kira kita ini memberikan informasi kepada masyarakat karena Kang Wahyu ini sebagai humasnya mungkin dibewarakan minta restu melalui media ya, kebijakan dari Humas IPSI Jabar. Siap. Ya alhamdulillah Kang Pujo ini sekali lagi bahwa dari IPSI mohon dukungan Iya. baik moral terutama karena doa dari masyarakat Jawa Barat diperlukan di Papua itu berbeda mungkin Pak ya. Papua sebagai tuan rumah secara histori bahwa kesiapan dari atlet-atlet Jabar dengan adanya pembinaan spiritual mereka menyatakan bahwa siap memberikan yang terbaik. Nah ini beberapa langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum bahwa pembinaan spiritual juga jauh lebih diperlukan pada saat akan bertanding di Papua karena mental itu bisa memberikan kekuatan tersendiri untuk meraih prestasi. Mungkin begitu, Mbak. Iya. Luar biasa. Shirley, kembali ke Pak Ketua barangkali share. Ya, kembali lagi nih Pak. Mungkin ada yang masih penasaran nih Pak. Untuk lawan terberatnya tuh mana sih Pak? Dari provinsi mana nih Pak? Mungkin ya masih tetap DKI, Jawa Timur, barangkali Bali lah. Iya, baik Pak. Untuk mengantisipasi hal tersebut sudah disiapkan strategi apa saja nih Pak? Saya kira memang strategi itu adanya di pelatih ya. Iya. Tapi saya sih sangat optimis sekali karena memang para pelatih IPSI Jawa Barat juga ini para pelatih yang juga sudah profesional. Iya, baik Pak. Jadi untuk pemilihan pelatih juga sudah dilakukan sejak lama ya Pak ya? Wah, sudah sejak lama sekali. Kita punya 10 pelatih. Kita punya 10 pelatih dan sekarang memang yang berangkat itu 9 pelatih di sana. Iya. Karena satu meninggal ya. Kalau tidak mungkin lengkap semua ke sana berangkat ke Papua. Iya, luar biasa Pak. Ya apalagi ini pelatih kita ini kan juga pelatih SEA Games, Kak Ferry juga ya. Kak Ferry ini pelatih SEA Games. Kemudian juga pesilat-pesilat juga banyak pelatnasnya. Sementara itu juga di luar dari kegiatan Pekan Olahraga Nasional karena kebetulan juga policy di Ikatan Pencak Silat Indonesia Jawa Barat, beliau Bapak Vinera Wijaya selaku Ketua Pemprov IPSI Jabar sudah hadir di sini. Ini nanti setelah PON kita masih punya pekerjaan rumah yaitu Porprov ya Pak ya. Nah, apakah juga dari PON ke Porprov ini sudah terbayang Pak seperti apa kira konsepnya ini dari ya yang punya pencak silat di Jawa Barat ini kira-kira. Kita geser dulu sedikit lah ya, membonceng momen ini. Pak Vinera, mangga. Saya kira begini Pak, nanti sepulangnya kita dari PON memang kita langsung melakukan rakerda. Iya. Jadi barangkali melalui rakerda nantilah kita punya konsep apa karena ini pencaksilat ini milik masyarakat Jawa Barat tentu sebagai Pemprov IPSI Jawa Barat juga saya harus berbicara dengan pengurus kota maupun kabupaten. Saya kira Artinya, nanti melalui rakerda. apakah nanti harus dengan batasan usia ini kalau pencak silat di Porprov? Karena juga Sampai dengan saat ini memang semangatnya demikian, Pak. Sampai dengan saat ini semangatnya demikian. Ada batasan usia. ya, karena supaya jenjangnya juga terus bagus. Untuk regenerasi. Ya, ini satu solusi untuk supaya pencak silat ini juga pembibitannya juga cukup bagus. Dan sekarang sudah dengan padepokan yang ada di Pajajaran ini juga nampaknya juga mencetak pesilat-pesilat handal ya. Pak Ketua IPSI Jabar, kapan sebetulnya Bapak mau terbang ke Papua ini Pak? Jadi kalau para atlet sudah dari tanggal berapa ya kemarin berangkat 29 sudah ada di Jayapura. Saya sendiri baru nanti malam berangkat. Nanti Jadi malam kalau tidak salah pesawatnya jam 6. Jadi besok pagi sudah ada di Jayapura dan kebetulan pencaksilat itu mulai tanding di tanggal 6. Tanggal 6. Lusa. Jadi masih punya waktu. Ya. Sudah dipesankan apa dari pesilat-pesilat Jawa Barat Bapak mau berangkat ke sana mungkin dengan titip apakah peyem ataukah apa gitu ya? Oh, keripik tempe atau apa kangen makanan dari Bandung mungkin Pak?
Sampai dengan saat ini adalah dari manajer barangkali pesanan-pesanan, tapi ya mereka saya kira lebih senang dengan kehadiran saya secepatnya di sana. Waduh. Kenapa ini yang membuat mereka senang Bapak hadir itu karena ini Bapaknya hadir pasti akan nyawer atau bagaimana? Kumaha Mungkin Pak ada, Ketua? mungkinlah salah satunya itu mungkin. Itu ya. Berarti Bapak sudah siap ya. Iya, sepertinya sudah Termasuk siap. nomor rekening silat itu sudah semua ada. Kemarin kan sudah digodok juga di Pelabuhan Ratu ya, Pak? Itu artinya boleh dikatakan pulang kampung atau gimana sih sebetulnya, Pak? Kalau saya memang pulang kampung di Oh, sana. Bapak pulang kampung. Kalau pesilatnya enggak ya, Pak ya? Enggak. Namun kemudian ada sahabat saya yang beberapa pesantren memang mengundang kita. Iya. Beberapa pesantren besar di Sukabumi mengundang kita untuk para kiainya dan para santrinya mendoakan atlet-atlet Jawa Barat Alhamdulillah. semoga berhasil di Papua. Alhamdulillah. Itu kalau dihitung-hitung ini doa dari para umaro ya Pak ya. Para pemuka agama termasuk kiai ini sudah ke daerah mana? Karena ini pencaksilat itu erat dengan silaturahmi pada para sesepuh-sesepuhnya Pak. Kemana saja tadi sudah diungkap sebetulnya ya. Iya, betul. Tapi saya penasaran juga ini. Jadi di Kota Sukabumi juga ada pesantren Al-Fat yang memang selain pesantren itu mengajarkan hal-hal mengaji, tapi diajarkan juga secara khusus pencasilat. Diajarkan secara khusus pencasilat sehingga memang ketika mereka mengundang kita dengan sangat dengan senang hati kita bawa atlet-atlet ini ke sana ke Sukabumi. Iya. Iya. Kalau nggak salah waktu itu aklimatisasi juga pernah di Sukabumi ya Pak ya? Betul. 5 hari di sana. ya, Pak, ya? 5 hari di sana karena cuaca Pelabuhan Ratu itu agak panas juga. Iya. Itu dalam rangka adaptasi cuaca yang hampir sama barangkali kondisi cuaca di Jayapura. Iya, baik Pak. Ini yang menarik. Menarik sekali karena juga sosok Bapak Vinera Wijaya selaku Ketua FC Jawa Barat akan berbaur dengan para atletnya. Apakah nanti Bapak juga bersama-sama satu lokasi untuk akomodasinya situ? Atau gimana Pak selama nanti di Papua Pak? Saya belum tahu ya, saya dapat akomodasinya di mana, tapi yang pasti tentunya saya yang akan nyamperin mereka lah. Alhamdulillah, iya. Jadi sudah kangen sebenarnya Bapak ingin ketemu anak-anak di sana ya Pak ya. Siapa yang paling dikangenin Bapak ini pesilat-pesilat ini sebetulnya ya? Semuanya Pak, semuanya sama. Tapi biasanya ada yang Semuanya dianak sama. emaskan ini anu aja gitu ya. Enggak, semuanya sama, semuanya itu anak-anak saya betul, semuanya sama. Pernah ada yang dikasih mungkin satu piring makanan khusus dari anak-anak pesilat ini Pak? Khusus dari Bapak atau dari Ibu? Oh sering itu, sering. Kita sering makan bersama lah. Sering makan bersama, saya mengundang para atlet ke kantor saya, itu sering. Sering ya Pak ya. Share, Iya, luar biasa. kita sambil intermezzo saja ya. Iya, betul. Yang penting pencak memenuhi target nanti. Iya, ngomong-ngomong soal nanti Bapak di sana nih Pak. Kira-kira para atlet yang di sana ini sudah disiapkan apa sih Pak dari sini nih? Mulai dari kesiapan fisik, kesiapan mental, dan juga seperti apa lagi sih Pak di sana mungkin? Fisik, mental, apalagi ya di sana. Ya spiritual sudah itu. Gizi. Tapi yang kemudian terakhir kami juga mengadakan makan malam bersama yang terakhir itu. Bahkan terakhir kita zikir bersama dengan kiai dan para anak yatim. Dan kemudian saya hanya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa di samping kita memang harus berjuang keras, tentunya yang paling penting adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apapun juga urusan hasil adalah urusan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sementara ini ada apa namanya? Pressure Jawa Barat ya di posisi ketiga klasemen sementara nih Pak Vinera Wijaya. Secara umum klasemen sementara Jawa Barat ini sebenarnya sedang berada di posisi ketiga. Kemarin sudah kedua tetapi tiba-tiba ditincak deh sama tuan rumah anjlok deh. Nah, Lagi secara panas-panasnya nih. secara bukan nasionalisme tetapi secara ya warga Jawa Barat yang apa namanya darah dagingnya kontingen Jawa Barat Jabar kudu menang. Bapak punya apa kira-kira secara emosional ini?
saya kira yang belum dipertandingkan ini kan masih banyak ya. Iya. Kita ini bisa mendulang dari renang barangkali ya. Itu renang kalau nggak salah berapa puluh yang Wah, diperebutkan itu, 40 lebih. 40 lebih. Ya. Ya, kemudian juga catur. Kemudian insya Allah lah kita juga barangkali dari pencaksilat. Saya masih optimis. Saya masih optimis kita akan bersaing ketat dengan DKI. Kita harus bersaing ketat dengan DKI saya kira. Ya. Terpikirkan sebelumnya kah bahwa DKI ini bakal nyodok-nyodok gitu, padahal kalau sport intelijen di sini yang dikelola KONI Jawa Barat bahwa raihan medali emas dari beberapa nomor terukur kemudian nomor-nomor yang tidak terukur kita masih tetap unggul dari DKI. 164 waktu itu dikeluarkan dari sport intelijen ya. Nah, sekarang ini memang belum finish ya Pak Finera ya. Masih kemarin dibuka ya, meskipun sudah berlangsung sejak 1 minggu sebelum dibuka. Nah, kira-kira Pak punya feelingnya seperti apa selain tadi bahwa Jabar harus menang? Resep apa lagi kira-kira Pak? Kalau saya sih masih tetap optimis. Kalau juara umum ini masih bisa diraih oleh Jawa Barat. Saya masih tetap optimis. Tetap optimis Pak? Masih tetap optimis. Pernah mimpikah Bapak tentang optimisme ini atau secara ilmiah ya di lapangan gitu ya melihat? Barangkali ini secara ilmiah aja. Karena tetap sampai dengan saat ini Jawa Barat ini hanya punya saingan DKI. Jadi kita tinggal memang harus bisa melampaui DKI. Saya kira itu saja. Tapi DKI Pak budgetnya luar biasa Pak. Jawa Barat ya punya tekad yang membara ya. Tapi saya tidak akan cerita ya. Tetapi alhamdulillah kan semua bisa tercover Pak. Ya. Hal itu jadi apa namanya? Landasan berpikirkah juga Pak? Atau gimana kira-kira Pak? Saya kira kalau mengenai budget nggak usah dibahas Pak. Udah aja lah. Tekad kita adalah juara itu. Nah itu, saya pengen statement Bapak yang seperti itu sebetulnya Pak. Cuma mancing aja Pak. Tapi Bapak kan nggak perlu dipancing ya. Tapi memang sudah ada di benak Bapak ya. Nah inilah dia statement dari Bapak Finera Wijaya Ketua IPSI Jawa Barat. Yang kita dorong supaya pesilat Jawa Barat ini mampu mewujudkan 7 emas minimal ya. Iya, betul. Oke, dan ini saya juga ini agak sedikit mengernyitkan dahi kalau tadi sudah jangan dibicarakan soal budget. Tapi ini ada titipan dari langit ketujuh mungkin Pak ya. Pesilat ini atau atlet ini supaya menggedur gitu ya. Seperti tadi binaraga. Nah, ini juga wah, ini belum ada kepret, belum ada ini. Nah, kalau pencak silat ini mungkin Pak Ketum mau ke sana tadi sudah saya singgung ya, bawa rekening, bawa koper berangkas atau gimana nih. Kumaha Pak perkawis bilih bade final atau kedah di ya diusap-usap lah banyak ngusap-usap namun sanes wae ku panangan mung panginten panangan mah. Nah eta gambar dolar tanah pinu gambar Bapak Presiden Soekarno atau we kumaha eta. Mangga Pak nyangakeun Pak. Saya kira kalau bonus di mana-mana juga kalau peraih medali pasti dapat bonus. Iya. Saya tidak bisa menjanjikan berapa apa bonusnya. Tapi kemudian nanti ketika pulang bonus itu pasti ada. Ketika pulang ya. Ketika pulang sini bonus itu pasti ada. Artinya kita pulang itu diserahkan di Bandung atau di sana? Di Bandung. Waduh nanti nggak bisa beli oleh-oleh tuh Pak. Gimana ini? Atau mungkin ada uang muka dulu gitu ya. Nah inilah. Jadi saya yakin bahwa pesilat ini tidak berpikir terlalu jauh karena itu. Meskipun itu adalah logis ya Pak Finera ya. Tapi karena ini sudah komitmen dari Pengprov IPSI Jawa Barat. Jangan khawatir. Yang namanya bapak terhadap anaknya ini pasti mempunyai perhatian ya. Sekarang ini saja sudah disupport ya Ser ya. Apalagi nanti kalau keinginan orang tua itu terpenuhi, orang tua itu istilahnya tidak akan diam ya. Iya betul Kang. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih buat Pak. Iya kan ini jangka pendeknya adalah untuk meraih kemenangan ya Pak ya. Nah untuk jangka panjangnya sendiri ini untuk pencaksilat Indonesia ini seperti apa sih Pak? Targetnya itu seperti apa untuk jangka panjangnya? Sebetulnya mimpi kita ini kan Olimpiade. Iya. Tapi kemudian juga kemarin yang rencananya sudah eksekusi di Tokyo tidak jadi. Bahkan saya dengar untuk Asian Games ya di Guangzhou itu
Asian Games ini baru rumor saja bahwa katanya pencaksilat ini juga di-delete. Harus berapa negara sih Pak? Sebetulnya 70 atau berapa Pak? Sekarang ini kita kan sudah hampir 48 negara kalau nggak salah 48. sudah ada pencaksilat itu. Jadi sebetulnya harusnya sih sudah bisa gitu kan. Apalagi di Asia. Dan menurut saya ini harusnya sih di tingkat pusat bisa melobi ini, jangan sampai di kita sudah sebagai tuan rumah sudah dilakukan, kemudian ketika kita pindah ke negara lain ini bisa jadi dihilangkan. Ini kan butuh lobby dari kita, dari pemerintah kita. Ya. Follow up-nya ketika 2018 Asian Games dipertandingkan Kan kan? target kita juga tidak hanya sekedar sekarang, target kita ini pencaksilat ini mendunia. Harapan kita juga atlet-atlet kita ini atlet-atlet yang juara nasional, tapi kemudian juga mereka ini juara dunia gitu. Iya. Baik, luar biasa Bapak. Sebetulnya masih ada pesilat putri Wita. Ya sekarang bagaimana? Apakah tetap menjadi andalan? Karena dia pernah juga di Thailand juara dunia juga Pak. Iya, mangga Pak. Bisa digaris bawahi Pak. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini memang target kita PBI itu masih tetap andalan kita untuk meraih emas di PON ini. Dia turun di kelas D. Jadi itu tetap menjadi andalan kita di samping 3 tunggal putra, 1 bergu putra, ya 1 tunggal putri yaitu saudara Wewe. Pak Umas, Kang Wahyu, ini kita sambil membayangkan jika nanti sampai ke Papua, apakah Kang Wahyu juga mendampingi Pak Ketua ke Papua atau jaga gawang? Insya Allah sebetulnya beliau juga menawarkan, tapi karena dengan kondisi kita lebih mementingkan kebutuhan tim ya. Dengan kuota terbatas bahwa semua atlet dan pelatih itu harus berangkat. Jadi kita tetap mengondisikan di Jawa Barat, minta support dari masyarakat Jawa Barat bahwa pencak silat tetap harus solid dan begitu banyak. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini juga kesolidan daripada pengurus kabupaten kota untuk dukungan terhadap pencak silat Jawa Barat untuk meraih mudah-mudahan bisa juara umum sesuai dengan harapan masyarakat Jawa dapat terwujud. Begitu Kang As. Kira-kira yang terbayang oleh Kang Wahyu sebagai humas nanti ketika Bapak Vinera sudah sampai sana, pesilat sudah di sana, pengerahan supporternya bagaimana kira yang dibayangkan? Karena ini penting ya. Ini juga ada beberapa poin kan di kita juga ada beberapa anggota mungkin dari TNI yang kebetulan punya loyalitas yang kuat dan atlet yang turun kita pun dari Kabupaten Bekasi kemarin juga dari anggota TNI mungkin ada beberapa support Pak ya. Yang di luar itu juga mereka akan memberikan support untuk keberhasilan daripada tim pencaksilat Jawa Barat. Iya. Baik, kembali ke Pak Ketua Barangkai Serli ya. Dulu itu pencaksilat ini olah seni, olahraga, olah rasa ya, batiniahnya juga ya. Kemudian juga menaklukkan diri sendiri ya Pak ya. Dulu ada salah satu pelatih namanya Robin Syah Ghaffar ini suka memberikan finishing touch-nya itu ada teknik-teknik apa ini. Tapi sekarang kayaknya saya tidak melihat ini Pak diberikan puding semacam itu untuk penguasaan senjata dan lain sebagainya. Kemarin itu terakhir kita berlatih di Pelabuhan Ratu. Iya. Para atlet ini memang diberi sentuhan akhir lah oleh Pak Robin ini. Iya. Jadi Pak Robin secara khusus di Pelabuhan Ratu itu selama 5 hari ya. Iya. 5 hari membimbing para atlet itu. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya alhamdulillah. Ya, artinya saya hanya penyasaran saja Pak. Ya. Dulu waktu itu ini touch-nya ada di Pak Robin juga ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini nerap lah kata orang Bandung begitu ya, sehingga mental semakin kuat. Iya alhamdulillah. Dan saya akan masih kontekstualnya di Pekan Olahraga Nasional. Ini Pekan Olahraga Nasional di Bumi Cendrawasih dengan kondisi geografi yang berbeda, kemudian venue yang nampaknya terbagi-bagi Pak. Bapak punya komen apa Pak? Kegiatan PON di sana, apakah ini dengan kaitan NKRI kemudian pemerataan infrastruktur olahraga dan lain sebagainya Bapak? Silakan Pak. Saya kira itulah kita harus sepakat tentang pemerataan infrastruktur ya. Iya. Karena bagaimanapun juga seperti kita ketahui kan wilayah bagian timur itu masih kurang. Iya.
sehingga pemerintah kita sekarang bisa membuktikan lah bahwa Indonesia bagian timur itu infrastrukturnya sekarang mungkin bisa hampir sama dengan pembangunan yang ada di wilayah kita, di wilayah barat. Saya kira itu saja yang memang harus kita dukung, harus kita sepakat bahwa PON Papua ini di dalam rangka menyamaratakan pembangunan di seluruh NKRI. Ya, khususnya di komunitas pencak silat, bukan saja Jabar tapi Indonesia, Pak. Bagaimana nanti kalau misal Padepokan pencak silat saya belum mendengar ini, Pak, malah Pak. Di Papuanya, Pak. Kemarin alhamdulillah ketika tim Papua uji tanding ke Jawa Barat, saya mengundang mereka semua, ketua IPSI-nya, bahkan saya undang tidak hanya di Padepokan kita di sini di Pajajaran, tapi saya undang juga ke kantor saya. Saya bicara panjang lebar mengenai pencaksilat di sana, dan alhamdulillah mereka itu dalam waktu kemarin seperti yang disampaikan ke saya ketua IPSI-nya tuh, mereka akan betul-betul ingin membesarkan IPSI di Papua ini. Sehingga mereka juga sudah punya program baik jangka pendek maupun jangka panjang yang disampaikan kepada kita. Saya kira dalam jangka yang tidak akan lama lagi juga Papua itu sudah akan mempunyai Padepokan. Ya. Kalau dilihat dari mungkin SDM-nya juga di sana perlu juga ya, karena fisiknya juga kuat. Konon Pak, pengakuan dari pelatih menghadapi pesilat-pesilat Papua, fisiknya kuat. Kadang-kadang kita ngeper juga ini, Pak. Kumaha ini Pak Ketua? Upami kieu mah. Tapi alhamdulillah kemarin ketika kita uji tanding juga di sini bahkan ya 11-0 ya, Pak. kita memenangkan hampir semua. Aduh ya, kenapa pelit banget nggak Tapi dikasih saya satu-satu juga aja ini, saya Pak? juga agak nggak enak waktu itu karena bagaimanapun juga kan mereka akan jadi tuan rumah. Sehingga saya sampaikan ke ketua IPSI-nya, jangan khawatir lah, saya berdoa supaya kita ketemu di final, saya bilang. Alhamdulillah. Kalau sudah ketemu di final lain cerita lagi ya. Iya, lain cerita. Kamu gua. Gitu beda lagi urusannya. Baik Pak. Bapak kalau tadi sebetulnya Humas tadi yang minta doa, tapi yang lebih afdol lagi dan lebih makbul lagi kayaknya Pak Ketua IPSI Jawa Barat yang harus meminta doa kepada warga masyarakat Jawa Barat untuk kejayaan IPSI Jawa Barat PON 2021. Mangga Pak. Terima kasih. Dengan segala kerendahan hati kami dari Pemprov IPSI Jawa Barat meminta doa seluruh masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan tim IPSI Jawa Barat mendapatkan kelancaran, mendapatkan hasil yang maksimal yang bisa membanggakan masyarakat Jawa Barat. Amin. Jadi sekali lagi saya mohon doa yang sebanyak-banyaknya doa dari masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan memang kita di Papua ini bisa menghasilkan medali-medali emas. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengkabulkan doa dan mewujudkan cita-cita pencaksilat Jawa Barat. Alhamdulillah, Sir. Iya, kita ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Pinera dan juga Bapak Waktu yang sudah meluangkan waktunya ke sini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan tetap sesuai target ya Pak ya. Iya, baik. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pinera Wijaya selaku Ketua IPSI Jawa Barat dan juga Bapak Wahyu selaku Humas di IPSI Jawa Barat mengenai kesiapan tim pencaksilat Jawa Barat yang siap nih untuk berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua. Dan juga pada acara hari ini kita harus menutup nih ya Kang ya karena ada durasi waktu. Jadi jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram @koni_jabar. Saya Sherliana Jasmine. Dan saya Mekjo Pujasto beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Media Center mengucapkan salam pencaksilat. Salam pencaksilat. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang.